Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Dasar dimanapun Anda berada, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa tentunya di kesempatan hari ini. Sama-sama kita akan menambah ilmu agama dan mencari berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Saya Bayu Oktara dan tentunya sudah hadir bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat walafiat Ustadz? Sehat walafiat. Nah itu pertanyaan saya, kenapa harus diikuti walafiat sih Pak Ustadz? Sehat. Ibu-ibu bisa melihat? Bisa. Mata normal? Itu sehat. Tapi dipakai ngaji, afiat. Ya, ibu bisa melangkah? Bisa. Pakai ke pengajian, afiat. Oh. Ya, ibu alhamdulillah bisa makan? Bisa. Sehat. Makan yang halal-halal itu afiat. Masya Allah. Ya. Jadi harapan kita mudah-mudahan Sehat semua. walafiat itu maknanya afiat itu sehat plus. Oh, digunakan untuk apa gitu ya? Digunakan manfaatnya. untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Ya, Allah. ada orang sehat matanya tapi dia pakai nonton-nonton yang tidak manfaat. Dia cuma nonton telenovela, dia cuma nonton sinetron yang membuat hatinya dengki. Itu hanya sehat namanya. Tapi kalau matanya digunakan untuk nonton-nonton kebaikan, itulah afiat. Ya, makanya disebut sehat walafiat. Nah, kalau sudah sehat walafiat, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Nah, itu kalau kita selalu ucapkan alhamdulillah, maka Allah tambah kesehatan kita. Karena Allah janjikan siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu. Masya Satu Allah. aja nikmat yang dia tidak mau ibu-ibu syukuri adalah suami. Loh. Karena kalau dia bersyukur terhadap suaminya, Minta maka Allah tambahkan. Jangan dong. Ya tahu ikan. Tambahkan suami. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah ini Pak Ustadz, beberapa saat lagi kita akan segera menyambut Hari Raya Idul Fitri. Lebaran, hari kemenangan. Ya. Udah banyak mal-mal, pasar-pasar. Berdempet-dempetan Pak Ustadz. Ya. Penuh. Padahal sih kan idealnya adalah menjelang Hari Raya Idul Fitri justru masjid yang semakin penuh. Tapi ini justru sebaliknya Pak Ustadz. Ya. Nah kita pengen mendapatkan sebenarnya petuah dari Ustadz, nasihat dari Ustadz. Bagaimana nih, kita kan pengen ini sebenarnya punya baju baru. Karena punya baju baru halal. Tapi gak cuma sampai di situ, pengennya juga punya akhlak yang baru Pak Ustadz. Ya. Mohon berikan nasihat buat kita semua. Idealnya begitu Mas Bayu. Ya. Idealnya Ramadan bulan beribadah semaksimal mungkin. Meningkatkan kualitas ibadah dan akhlak. Ya. Idealnya keluar Ramadan tetap seperti itu. Betul. Ramadan ini ibarat proses pendidikan, dia adalah bulan pelatihan. Kalau Mas Bayu punya anak buah dikirim pelatihan ke Jakarta. Ketika dia di Jakarta pelatihan bagus, disiplin, itu istimewa, tapi tidak spesial. Ya, sebab memang kenapa? Memang di situ dia harus bagus. Tapi di mana dia harus terapkan itu pelatihannya selama sebulan di Jakarta? Itu yang spesial. Setelah dia balik. Setelah dia selesai. Ya selesai, dia amalkanlah pelatihan-pelatihannya itu. Nah, bulan Ramadan bulan pelatihan. Mana efek dan hasilnya dilihat setelah Ramadan. Ya, setelah Ramadan ini 11 bulan ada perubahan perbaikan, itulah orang yang sukses. Itulah yang disebut la'allakum. Nah, dia berhasil mendapat predikat takwa. Ada orang Ramadan, saya mau tanya-tanya dulu nih sebelum lanjut saya. Ibu-ibu selama Ramadan ini ibadah apa yang ibu lakukan? Apa Bu? Ngaji. Apalagi? Tarwih. Apalagi? Tarawih. Sholat sunnah. Apalagi? Sedekah. Apalagi?
Ada yang ibu lupa. Apa itu Pak Ustadz? Gosip. Wah, bukan ibadah dong Pak Ustadz. Ini ibu Iya. majelis taklim loh Pak Ustadz. Itu biasa. Kalau dia Ramadan puasa memang seharusnya. Ya. Kalau mau lihat dia punya baru, setelah Ramadan dia lanjut Senin Kamis. Itu yang namanya punya hasil baru. Ya. Nah, selesai Ramadan dia tambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Sudah Syawal dia lanjutkan dengan Senin Kamis. Itulah yang disebut Ramadannya berefek selama 11 bulan. Ya, ada orang puasa full Ramadan, ada kurang dengan haidnya. Ya. Nah, selesai Ramadan enggak puasa-puasa lagi. Bahkan puasanya ketika gugur karena dia berhalangan haid, dia enggak ganti. Itu bukan baru dia itu, tidak ada kebaruan. Ya, ada orang nih, apalagi ibu-ibu amalkan taraweh. Ya, taraweh di malam hari. Bolehkah taraweh setelah Ramadan? Tidak. Jangan sampai saya semakin soleh selesai Ramadan. Waduh, Mengaku. saya tetap amalkan salat taraweh. Nah, bilang tetangga tak sakit-sakit kasarnya. Ya kan? Nah, gantinya salat taraweh kita ganti dengan salat tahajud, ya. Tidak bisa tiap malam Ustadz, ya minimal sekali seminggu, malam Jumat. Tidak bisa juga Ustadz, minimal 2 kali sebulan. Kita lakukan awal bulan, akhir bulan Jumat. Itu yang disebut ada kebaruan. Kalau sebelum Ramadan, masuk Ramadan, ada perubahan ibadah, kemudian keluar lagi Ramadan, masih begitu lagi sebelum Ramadan, tidak ada kebaruan namanya itu. Hanya satu yang baru, apa? Baju baru. Baju baru. Wah, Baju baru bagus, penting. Tapi yang jauh lebih penting, baru akhlaknya. Akhlaknya baru, budi pekertinya baru, sifat-sifatnya baru, baru semua. Itulah orang yang berhasil meraih Ramadan. Ya. Apalagi ibu lakukan ketika Ramadan? Sedekah Ustadz, papa buka. Jangan gugur setelah Ramadan. Lanjutkan itu setelah Ramadan. Dengan cara apa? Bukan lagi kasih buka puasa tiap hari. Tapi apa? Bawa ke masjid. Ustadz, ada yang buka Senin Kamis. Karena di masjid ini kalau Senin Kamis ada buka bersama. Nah, bawa. Ustadz, di situ ada berapa? Ada 20 orang puasa. Saya tanggung 5 bungkus. Itulah yang disebut baru. Sebelum Ramadan tidak pernah kasih buka puasa. Masuk Ramadan rajin buka puasa. Keluar Ramadan dia lanjutkan. Cuma anunya yang berkurang. Jumlahnya. Selama Ramadan dia rajin ngisi celengan. Sedekah. Keluar dari Ramadan dia makin rajin ngisi celengan. Saya lihat ini banyak ibu-ibu yang punya emas. Kok perhatiin Ibu ya. aja Pak Ustadz. Bu. Kelihatan sih. Nih. Iya. Ini kalau ibu meninggal siapa pakai emas tak ibu? Ya anak dong Pak Ustadz. Istri kedua. Daripada dia pakai istri kedua, mending ku sedekahkan. Tiba-tiba, ibu tahu enggak? Ketika orang sudah meninggal, menyesalkan itu orang dalam kubur. Menurut Quran, menyesal dia. Apa penyesalannya? Saya sudah mati. Dia bilang malaikat, iyo mati mau koda saat. Kasih kembali kah dulu kasihan. Kasih kembali kah sebentar, mau sebentar sekali. Untuk puasa? Bukan. Untuk haji? Bukan. Untuk sholat? Bukan. Untuk apa? Saya mau bersedekah. Saya cuma mau bilang, ini harta yang kumiliki, saya sedekahkan fisabilillah. Sudah itu mati mat lagi. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan haji? Karena sholat haji didapat pahalanya ketika dilakukan. Sementara sedekah dilakukan, selesai dilakukan, sudah mati kita. Sedekah itu selama masih berlari, ibu dapat pahala. Maka sedekahkan memang itu mas tak. Daripada dipakai istri kedua. Dipakai istri kedua. Enggak lah Pak Ustadz. Sabar dulu kita lanjut lagi sebentar lagi ya Pak Ustadz ya. Karena kalau bicara soal akhlak yang baru tentunya kita butuh motivasi nih. Kenapa kita harus menjadi seseorang yang baru. Untungnya kita punya bulan penempaan yaitu bulan suci Ramadan untuk menjadikan kita sebagai manusia yang punya akhlak yang baru. Kami akan kembali sesaat lagi tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang.
dipersembahkan oleh